Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa semuanya, perkenalkan saya Nanda Mesrawita, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Semoga presentasi ini memberikan manfaat dan dapat menambah referensi terkait kepemimpinan pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai Change Leadership dan Krisis Leadership dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam. Topik ini menjadi sangat penting karena lembaga pendidikan saat ini menghadapi perubahan yang sangat cepat, sekaligus berbagai situasi krisis yang menuntut kepemimpinan yang adaptif, strategis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Perkembangan global yang ditandai dengan kemajuan teknologi, dinamika sosial, serta kompleksitas tantangan organisasi menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi. Nah, dalam konteks ini, kepemimpinan tidak lagi hanya berfungsi sebagai administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan sekaligus pengelola krisis. Nah, seperti yang ditayangkan ini, administrasi konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab landscape pendidikan yang semakin disruptif. Nah, kita lihat di sini volatilitas, kecepatan transformasi digital yang radikal. Kemudian ketidakpastian, kompleksivitas di mana tuntutan mutu dan globalisasi pendidikan yang saling tumpang tindih, dan ambiguitas di mana perubahan regulasi dan kebijakan pendidikan yang dinamis. Lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dihadapkan berbagai tantangan seperti digitalisasi pembelajaran, perubahan kebijakan, serta krisis global seperti pandemi yang kita rasakan 2 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan model kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan responsif. Institusi pendidikan yang tangguh bertumpu pada kemahiran mengelola transformasi dan ketidakpastian. Nah, di sini kita akan lihat ada 2 institusi. Kita lihat institusi pendidikan di masa depan, di mana ada 2 pilar, yaitu pilar kiri dan pilar kanan. Nah, di pilar kiri merupakan change leadership, di mana change leadership itu menuntut kepemimpinan yang proaktif, menginisiasi, mengarahkan, dan mengelola proses inovasi secara sistematis. Kita lihat di pilar yang kanan. Pilar kanan merupakan krisis leadership, di mana krisis leadership itu menuntut seorang pemimpin yang reaktif dan strategis. Reaktif dan strategis untuk mengantisipasi ancaman darurat, merespon cepat, dan memulihkan stabilitas. Jadi, kepemimpinan era kontemporer tidak hanya bisa memilih satu. Pemimpin pendidikan dituntut untuk merangkap peran sebagai perancang masa depan atau visioner, sekaligus pelindung organisasi atau mitigator. Baik, sahabat mahasiswa semuanya, dari 2 pilar ini kita akan kupas satu-satu tentang change leadership dan krisis leadership. Yang pertama, kita akan membahas tentang change leadership atau kepemimpinan perubahan. Nah, change leadership merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam menginisiasi, mengarahkan, dan mengelola perubahan organisasi secara terencana dan berkelanjutan. Pemimpin tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi menjadi penggerak utama perubahan itu sendiri. Keberhasilan perubahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun visi bersama, menciptakan rasa urgensi, serta menggerakkan seluruh organisasi menuju tujuan yang sama. Nah, kepemimpinan perubahan menuntut mobilisasi sumber daya melalui transformasi yang terstruktur. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, unfreezing atau mencairkan, di mana di sini pemimpin berusaha menciptakan urgensi dan kesadaran akan pentingnya perubahan. Kemudian di tahap kedua, changing,
yaitu mengubah. Nah, bagaimana pemimpin itu bisa mengimplementasikan visi baru dan memobilisasinya menjadi aksi nyata. Yang ketiga, tahap rephrasing, yaitu membekukan kembali, di mana pemimpin harus bisa menstabilkan inovasi agar menjadi bagian permanen dari budaya sekolah. Kegagalan perubahan organisasi seringkali bukan karena lemahnya strategi, melainkan lemahnya kepemimpinan dalam mengelola proses. Itu menurut John P. Koper. Seorang pemimpin perubahan memiliki beberapa karakter utama, yaitu visioner, komunikatif, inovatif, serta mampu menginspirasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Dengan komunikasi yang baik, pemimpin dapat membangun kepercayaan sehingga anggota organisasi mau terlibat aktif dalam proses perubahan. Menurut James M. Keyes, ada 5 roda gigi penggerak mengorkestrasi keterlibatan aktif dalam proses perubahan pendidikan. Di sini dapat kita lihat yang pertama, model The Way, di mana seorang pemimpin memberikan teladan nyata dalam menjalankan inovasi. Yang kedua, Inspire a Shared Vision, di mana seorang pemimpin dapat membangun visi masa depan madrasah bersama-sama. Yang ketiga, Challenge the Process, di mana seorang pemimpin harus berani dalam mendisrupsi sistem yang lama yang tidak efektif. Yang keempat, Enable Others to Act. Seorang pemimpin harus mampu memberdayakan guru dan staf untuk berpartisipasi aktif. Yang kelima, Encourage the Heart. Seorang pemimpin harus mampu memberikan apresiasi dan motivasi di tengah masa transisi. Baik, selanjutnya kita lihat change leadership dalam konteks pendidikan Islam. Nah, dalam perspektif Islam, perubahan merupakan bagian dari hukum sosial yang telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan organisasi sangat berkaitan dengan kesadaran serta usaha manusia dalam melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 4801. Implementasi modern. Nah, menurut Michael Fullan, kepemimpinan perubahan dalam pendidikan merupakan kemampuan pemimpin sekolah atau lembaga pendidikan dalam membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Abbas menegaskan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual, moral, dan profesional dalam mengelola organisasi. Rafiq Issa Biken menjelaskan bahwa kepemimpinan Islam menekankan pada prinsip amanah atau trust, adil atau justice, syura, consultation, dan ihsan atau excellence sebagai dasar dalam menjalankan kepemimpinan organisasi. Baik, setelah kita membahas tentang change leadership dalam konteks pendidikan, maka kita lanjut akan membahas tentang krisis leadership atau kepemimpinan krisis. Selain perubahan, lembaga pendidikan juga sering menghadapi situasi krisis seperti pandemi, perubahan kebijakan pendidikan, maupun gangguan sistem pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengantisipasi, melakukan kontrol, kemudian pemulihan terhadap krisis tersebut. Krisis leadership adalah kemampuan pemimpin dalam merespons situasi darurat secara cepat, tepat, dan terarah guna menjaga stabilitas organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa krisis itu adalah
ancaman eksistensial yang menuntut ketegasan, transparansi, dan tindakan strategis. Krisis berpotensi mengancam kelangsungan hidup organisasi dan membutuhkan tindakan cepat serta keputusan strategis dari pemimpin, bukan sekedar kepanikan. Nah, di sini dituntutlah pemimpin itu yang pertama mampu mengambil keputusan secara cepat, di mana dia bisa menganalisis presisi di bawah tekanan waktu untuk mencegah eskalasi ancaman. Kemudian mampu berkomunikasi secara transparan, menjaga kepercayaan warga sekolah melalui penyampaian informasi yang jujur dan terukur. Kemudian kepemimpinan yang mampu menghadapi krisis, dia bisa solidaritas kolektif, yaitu membangun ketenangan komunal dan semangat kebersamaan di tengah badai ketidakpastian. Siklus hidup krisis menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif mampu mengubah ancaman menjadi titik keseimbangan baru. Nah, menurut Mitrov, model manajemen kepemimpinan krisis terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, signal detection. Nah, di mana di sini pemimpin mampu membaca tanda bahaya dini. Kemudian yang kedua, preparation, di mana pemimpin mampu membuat rencana mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang ketiga, damage containment, di mana seorang pemimpin mampu mengintervensi darurat, mencegah kerusakan meluas. Kemudian yang keempat, recovery. Pemimpin mampu merestrukturisasi dan memulihkan sistem pendidikan. Yang kelima, learning, di mana seorang pemimpin mampu mengambil pembelajaran guna mengevaluasi mendalam bahwa bagaimana madrasah menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Model ini menunjukkan bahwa krisis harus dikelola secara sistematis, tidak hanya saat terjadi, tetapi juga sebelum dan setelahnya. Bagaimana seorang pemimpin memiliki strategi dalam menghadapi krisis? Yang pertama, dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian, seorang pemimpin juga harus mampu melakukan komunikasi secara transparan, membangun solidaritas, dan memimpin secara adaptif. Di mana dalam situasi krisis, pemimpin harus mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan organisasi sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi. Dalam menghadapi krisis leadership, diperlukan nilai spiritual dalam kepemimpinan tersebut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kesabaran, di mana beliau tetap tenang dan tidak kehilangan kendali dalam kesulitan. Kemudian, seorang pemimpin juga harus memiliki kebijaksanaan. Pengambilan keputusan bijaksana berdasarkan pertimbangan moral dan intelektual. Yang paling penting, seorang pemimpin harus mampu bertawakal atau berserah diri, di mana kepercayaan penuh itu hanya kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Baik, setelah kita membahas tentang change leadership dan krisis leadership, kita akan lihat dan telusuri bagaimana hubungan antara change leadership dan krisis leadership. Perubahan dan krisis saling berkaitan. Perubahan yang tidak terkelola dapat memicu krisis, sementara krisis sering menjadi pemicu perubahan besar dalam organisasi. Nah, untuk itu kita harus mampu mengintegrasikannya sehingga menjadi kepemimpinan yang adaptif. Pemimpin yang adaptif memiliki strategi yang baik, kemudian visioner, yaitu memiliki pandangan jauh ke depan, memiliki ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan krisis, serta adaptif, yaitu mampu menyesuaikan dengan dinamika. Jadi, integrasi antara change leadership dan krisis leadership menjadi sangat penting dalam membangun kepemimpinan pendidikan yang efektif pada era yang penuh ketidakpastian. Kepemimpinan pendidikan yang efektif merupakan kepemimpinan yang adaptif, visioner, kemudian mampu mengintegrasikan dimensi manajerial, sosial, dan moral dalam mengelola organisasi pendidikan. Jika kita lihat matrik
diagnosis, kita bisa membedakan bahwa fokus strategis antara kepemimpinan perubahan dan krisis terlihat pada tabel berikut. Kita dapat melihat dari pemicunya atau triggernya, fokus waktu, emosi organisasi, dan tujuan akhir. Jika kita lihat masing-masingnya, untuk pemicu, change leadership lebih proaktif dan terencana, sementara krisis leadership reaktif dan tiba-tiba. Untuk fokus waktu, change leadership fokus kepada masa depan atau visi, tapi krisis leadership itu fokus pada urgensi. Nah, untuk emosi organisasi, jika kita lihat pada change leadership fokus pada harapan dan resistensi. Untuk krisis leadership yaitu pada ketakutan dan kebingungan. Nah, tujuan akhirnya ke change leadership bertujuan untuk inovasi dan transformasi, sedangkan krisis leadership itu bertujuan untuk kelangsungan hidup atau survival. Artinya, institusi pendidikan masa depan membutuhkan keduanya secara bergantian, tergantung pada konteks lingkungan internal dan eksternal. Keduanya perlu kita seimbangkan. Nah, keseimbangan teologis ini memadukan antara ikhtiar transformasi dengan keteguhan menerima ujian. Esensi change leadership merupakan ikhtiar terhadap perubahan, di mana menurut Quran surat Ar-Ra'd 13, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Sedangkan untuk esensi krisis leadership terdapat dalam surat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, di mana artinya kami akan menguji kamu dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kepemimpinan adaptif harus mampu menjembatani kesenjangan antara tantangan teknis dan kultural. Tantangan teknis merupakan masalah dengan solusi yang sudah diketahui. Penyelesaiannya bersandar pada otoritas dan keahlian spesifik. Sementara tantangan adaptif, masalah kompleks tanpa solusi pasti. Nah, seperti krisis. Di sini menuntut perubahan nilai, budaya, dan pola kerja komunal secara kolektif. Pemimpin adaptif tidak memberikan jawaban instan dari atas, melainkan memobilisasi seluruh warga madrasah untuk belajar dan menemukan solusi bersama. 4 pilar transformasi menjadi dinamo penggerak adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, di sini dibutuhkan inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Pilar yang pertama, idealis influence, di mana pemimpin menjadi role model karismatik berintegritas tinggi. Kemudian di pilar yang kedua, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan optimisme dan visi kolektif di tengah badai krisis. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu memiliki intellectual stimulation, di mana dia mampu menantang status dan mendorong kreativitas inovasi guru. Yang keempat, seorang pemimpin mampu memberikan empati dan pembinaan personal pada transisi sulit. Integrasi antara change leadership dan krisis leadership, kita memerlukan peta. Nah, peta jalan strategis dalam membangun institusi pendidikan Islam yang tangguh dan visioner bisa kita lihat dalam 4 langkah. Yang pertama, bangun sistem krisis. Siapkan arsitektur mitigasi, protokol deteksi dini, dan respon darurat. Yang kedua, internalisasi perubahan. Jadikan adaptasi inovasi sebagai rutinitas budaya, bukan sekedar proyek insidental. Yang ketiga, kepemimpinan adaptif. Geser paradigma dari administrator menjadi dinamo penggerak visi utama atau change agent. Yang keempat, kompas spiritual. Jangkar seluruh keputusan strategis dengan nilai luhur, amanah, sabar, hikmah, dan tawakal. Pemimpin yang hebat tidak hanya bertahan melewati badai, mereka menggunakan angin badai tersebut untuk layar menuju daratan yang baru. Baik,
dari yang saya sampaikan tadi, kita bisa simpulkan bahwa integrasi antara change leadership dan krisis leadership menciptakan kepemimpinan adaptif dan visioner. Kemudian nilai-nilai Islam mampu memperkuat praktik kepemimpinan dengan integritas dan tanggung jawab moral. Yang ketiga, keunggulan. Kepemimpinan pendidikan yang efektif mengintegrasikan dimensi manajerial, sosial, dan moral. Kepemimpinan pendidikan yang efektif merupakan kepemimpinan yang adaptif, visioner, serta mampu mengintegrasikan dimensi manajerial, sosial, dan moral dalam pengelolaan organisasi pendidikan. Dengan demikian, pemimpin lembaga pendidikan diharapkan mampu mengintegrasikan kompetensi kepemimpinan modern dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam dalam mengelola organisasi pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, saran strategis dalam penguatan kompetensi ini yang pertama yaitu seorang pemimpin lembaga perlu terus meningkatkan kompetensi dalam mengelola perubahan organisasi secara strategis. Kemudian pengelola lembaga juga mampu mengembangkan sistem manajemen strategis, di mana seorang pengelola lembaga mampu mengantisipasi berbagai potensi krisis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses pendidikan. Kemudian saran strategis berikutnya yaitu melakukan pendekatan adaptif. Pendekatan adaptif melalui penguatan kepemimpinan adaptif dan integrasi nilai-nilai sosial, nilai-nilai Islam. Kemudian saran strategis berikutnya yaitu agen transformatif. Peran sebagai agen transformatif di mana pemimpin lembaga pendidikan diharapkan mampu berperan sebagai agen transformatif yang tidak hanya merespon perubahan secara reaktif, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan perubahan yang membawa lembaga pendidikan menuju kualitas yang lebih baik. Kemudian, agen transformasi harus mampu menjawab tantangan masa depan. Model kepemimpinan pendidikan Islam tidak hanya efektif secara organisatoris, tetapi juga kuat secara etis dan spiritual, serta mampu menjawab tantangan masa depan dengan pendidikan dan inovasi dan perubahan yang berkelanjutan. Change leadership dan krisis leadership menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif lahir dari perpaduan antara kompetensi profesional dan nilai spiritual Islam, sehingga mampu membawa lembaga pendidikan berkembang sekaligus tetap berlandaskan nilai moral. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan peran sebagai pendidik dan pemimpin perubahan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.